Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Liah Badriah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah ekologi. Di sini kami mengangkat judul yaitu analisis perilaku antropogenik untuk menghadapi tantangan peningkatan emisi gas rumah kaca dalam perubahan iklim. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan kelompok saya. Ada Sabila Diva Zakia, ada Aulia Qurratu Aini, saya sendiri Fitri Sondari, ada Nisa Nur Fitriyanti, kemudian Nisa Komala dan juga Sada Maulana. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim dapat disebabkan karena adanya perubahan antropogenik yang berlangsung terus-menerus di dalam komposisi atmosfer atau di dalam penggunaan lahan. Nah, di sini gas rumah kaca nih yang menjadi sorotan utama dalam masalah ini. Di Indonesia sangat rentan terkena dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim tentunya, karena memiliki iklim tropis, dikelilingi laut dan memiliki hutan sebagai paru-paru dunia. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau yang disebut dengan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC telah memberikan kepastian bahwa global warming memang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, teman-teman, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca itu merupakan berbagai gas yang memperangkap radiasi matahari. Sebagian gas tersebut seharusnya dipantulkan lagi oleh bumi. Maka dari itu, jika konsentrasi gas rumah kaca meningkat di atmosfer, maka semakin tinggi radiasi energi matahari di perangkapnya, sehingga menimbulkan suhu atmosfer yang juga meningkat. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca disebabkan misalnya bisa karena kegiatan manusia seperti kegiatan industri yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena kegiatan industri ini memerlukan sumber energi. Sebagian besar sumber energi tersebut itu berasal dari minyak dan gas bumi. Pembakaran bahan bakar minyak dan gas bumi melepaskan gas karbon dioksida ke udara. Beberapa proses industri melepaskan emisi sulfur heksafluorida atau SF6 dan gas rumah kaca lainnya. Selain itu, emisi lainnya seperti emisi metana ini juga dihasilkan dari proses pembusukan limbah industri dan rumah tangga. Selanjutnya, bisa karena misalnya hutan-hutan itu banyak ditebang untuk kebutuhan lahan, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan karbon yang sebelumnya telah tersimpan sebagai energi biomasa menjadi gas rumah kaca. Nah, di sini kelompok kami mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perilaku antropogenik berpengaruh terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Tujuannya untuk menjelaskan tentang bagaimana perilaku antropogenik berpengaruh terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Manfaatnya agar mahasiswa mengetahui tentang bagaimana perilaku antropogenik berpengaruh terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Rumusan masalah yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari perilaku manusia? Tujuannya untuk menjelaskan tantangan yang akan dihadapi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari perilaku manusia. Manfaatnya agar mahasiswa mengetahui tantangan yang akan dihadapi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari perilaku manusia. Lalu, rumusan masalah yang ketiga, apa dampak perubahan iklim oleh aktivitas antropogenik terhadap ekosistem? Tujuannya untuk menjelaskan tentang dampak perubahan iklim oleh aktivitas antropogenik terhadap ekosistem. Manfaatnya agar mahasiswa mengetahui tentang dampak apa saja sih perubahan iklim oleh aktivitas antropogenik terhadap ekosistem. Nah, kemudian, bagaimana perilaku manusia dapat diubah atau dimodifikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca? Tujuannya, ini di sini itu untuk menjelaskan tentang perilaku manusia yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tentunya. Manfaatnya itu agar mahasiswa mengetahui tentang perilaku manusia yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun rumusan masalah yang terakhir, yaitu bagaimana memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk bisa memiliki perilaku yang ramah lingkungan guna menghadapi perubahan iklim.
Nah, tujuannya untuk menjelaskan tentang strategi dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk bisa memiliki perilaku yang ramah lingkungan guna menghadapi perubahan iklim. Manfaatnya agar mahasiswa mengetahui mengenai strategi dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk bisa memiliki perilaku yang ramah lingkungan guna menghadapi perubahan iklim. Nah, itulah 5 rumusan masalah yang diangkat oleh kelompok kami. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian pustaka. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang mendesak di dalam agenda global, di mana fenomena ini memiliki implikasi yang serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Nah, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, perubahan iklim ini sangat signifikan dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pada perubahan iklim secara luas ini dapat merujuk pada perubahan di dalam pola cuaca jangka panjang di seluruh planet, di mana hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti kebakaran pada bahan bakar fosil dan deforestasi. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, efek pemanasan global ini sudah menjadi nyata dan dampaknya sangat semakin terasa di berbagai belahan dunia. Pada perubahan iklim telah menunjukkan dampak global dan dampak di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada dampak global, yaitu adanya peningkatan suhu global yang sangat signifikan dengan rata-rata kenaikan suhunya itu sebesar 0,7 derajat Celcius sejak tahun 1880. Perubahan iklim ini dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Kemudian perubahan iklim juga sangat mempengaruhi pada sistem pangan global dengan menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, perubahan iklim ini dapat mengakibatkan penurunan produksi pangan di mana terutama pada wilayah subtropis atau tropis yang dapat mempengaruhi keamanan pangan dan ketersediaan pangan. Selain itu juga, perubahan iklim ini dapat sangat mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan air yang sangat penting untuk pertanian dan produksi pangan selanjutnya. Selanjutnya itu ada dampak di Indonesia. Nah, perubahan iklim telah menunjukkan dampak yang sangat signifikan pada sistem pangan dan lingkungan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia atau BMKG, perubahan iklim di Indonesia ini telah menunjukkan peningkatan suhu global sebesar 0,5 derajat Celcius sejak tahun 1960. Perubahan iklim ini juga dapat berdampak pada meningkatnya kekeringan dan banjir di Indonesia serta mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaan air. Dalam menghadapi perubahan iklim ini, pemerintahan Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang sangat proaktif, di mana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka, pemerintahan Indonesia telah menyetujui Konvensi Kerangka tentang Perubahan Iklim dan telah mengembangkan strategi nasional untuk menghadapi perubahan iklim ini. Selain itu juga, pemerintahan Indonesia juga telah mengembangkan program-program terkait dengan perubahan iklim ini seperti program pengurangan emisi gas rumah kaca dan program pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Menurut Wahyudi, pada tahun 2016, beliau menjelaskan bahwa gas rumah kaca atau GRK ini merupakan gas yang terdapat di atmosfer dengan sifatnya yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah berasal dari sinar matahari. Nah, gas ini dapat terbentuk secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Pada penyimpanan panas dalam bentuk radiasi inframerah tadi yang terperangkap di dalam
gas rumah kaca atau GRK dapat menyebabkan adanya peningkatan suhu pada permukaan bumi dan adanya perubahan iklim. Menurut Uigwe, pada tahun 2010, gas-gas yang memiliki sifat sebagai gas rumah kaca meliputi karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau N2O, metana atau CH4, gas-gas terfluorinasi, dan kelompok aldehid serta ozon atau O3 dan uap air. Namun menurut IPC pada 2006, organisasi antar pemerintah yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dalam kajiannya hanya memfokuskan pada 4 jenis gas rumah kaca atau GRK, yaitu CO2, N2O, CH4, dan gas-gas terfluorinasi. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca ini, terutama karbon dioksida atau CO2, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan IPCC terbaru pada tahun 2023, konsentrasi CO2 di atmosfer telah melampaui level yang dianggap aman untuk menjaga suhu global agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas level praindustri. Nah, hal ini dapat menegaskan urgensi untuk mengurangi emisi gas-gas tersebut melalui adanya langkah-langkah mitigasi yang sangat efektif. Selain itu, peran metana atau CH4 ini sebagai gas rumah kaca juga semakin menjadi sorotan meskipun memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada CO2. Kemudian CH4 memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi di dalam jangka yang pendek. Nah, pada kegiatan pertanian, limbah organik, dan industri energi merupakan beberapa sumber utama emisi metana yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, tantangan utama di dalam mengatasi masalah gas rumah kaca ini merupakan suatu koordinasi global di dalam mengimplementasikan kebijakan yang sangat efektif dan memperkuat kerjasama antar negara, upaya mitigasi yang harus mencakup berbagai sektor mulai dari energi dan transportasi hingga pertanian dan industri. Nah, keterlibatan aktif dari semua pihak atau antar negara termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi suatu kunci di dalam adanya merespon mengenai tantangan perubahan iklim ini menurut Rogel di tahun 2020. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada antropogenik, di mana antropogenik ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berasal dari atau yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, antropogenik ini mencakup berbagai bidang termasuk bidang lingkungan, geologi, biologi, dan antropologi, juga bidang lainnya. Jadi si antropogenik ini digunakan untuk menjelaskan dampak, pengaruh, atau sifat yang disebabkan oleh tindakan manusia terhadap lingkungan alam. Seperti yang tadi telah dijelaskan, ada geologi, biologi, iklim, atau proses alam lainnya. Menurut Ellis et al. Tahun 2010, aktivitas manusia ini telah mengubah lebih dari setengah lahan di bumi melalui deforestasi, pertanian, dan urbanisasi, dan penggunaan sumber daya lainnya, di mana mengakibatkan hilangnya habitat alam dan perubahan besar bagi struktur dan fungsi ekosistem, di mana aktivitas manusia ini termasuk dalam fenomena antropogenik. Antropogenik ini adalah bencana yang dapat berdampak buruk pada manusia, organisme lain, bioma, dan juga pada ekosistem.
Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca dari aktivitas manusia ini dianggap sebagai fenomena antropogenik juga. Kenapa? Karena antropogenik di sini mengacu pada kontribusi aktivitas manusia terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang menghasilkan pemanasan global. Nah, adapun faktor-faktor antropogenik yang berkontribusi terhadap perubahan iklim meliputi pembakaran bahan bakar fosil, ada deforestasi, serta produksi dan penggunaan bahan kimia industri. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan iklim yang signifikan. Selain itu juga antropogenik di sini juga mempengaruhi keanekaragaman hayati. Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan seperti penggundulan hutan untuk pertanian atau perkotaan yang menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Nah, selain itu aktivitas manusia seperti pemburuan liar dan perdagangan satwa liar juga mengakibatkan penurunan populasi dan ancaman terhadap berkelanjutan ekosistem dan dapat dikategorikan sebagai perubahan antropogenik. Nah, antropogenik yang diakibatkan oleh aktivitas manusia juga memiliki dampak signifikan pada bidang geologi. Misalnya, pendambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam menyebabkan perubahan besar pada lanskap dan struktur geologi bumi. Selain itu juga aktivitas seperti pembangunan bendungan dan penggalian tambang dapat juga mempengaruhi geologi suatu wilayah. Jadi pada dasarnya si antropogenik ini merujuk pada suatu hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan atau proses alam. Nah, antropogenik di sini mencangkup segala sesuatu mulai dari perubahan iklim hingga perubahan ekosistem. Baik, izin melanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan itu ada beberapa cara. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan itu menggunakan studi literatur dengan mencari sumber referensi atau teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dari berbagai sumber yang relevan. Salah satu sumber yang kami gunakan ada yang dari BMKG, lalu ada Aryani 2015 mengenai penyuplai emisi gas rumah kaca dari bidang pertanian. Lalu ada juga dari Walhi 2006 yang menyampaikan terkait degradasi hutan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut hanya disampaikan oleh beberapa pakar saja. Namun jika dilihat pada pembahasan, kami menambahkan juga dari beberapa referensi yang relevan untuk mendukung pernyataan dari materi yang kami bahas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang ada dengan menganalisis data yang sesuai dengan penelitian yang dibahas. Maka dilakukan perbandingan dengan penelitian yang sama untuk mendapatkan penelitian empiris. Selanjutnya untuk pembahasannya itu kami menggunakan studi literatur yang berisi tentang gambaran singkat dari suatu topik penelitian yang diorganisasikan secara kronologis, secara tematik, serta berfokus pada argumen serta ide-ide yang ada dalam suatu bidang studi yang berisi mengenai kesenjangan dari suatu teori dan kasus serta untuk mengetahui kelemahannya. Lalu dari itu semua kami melakukan aktivitasnya itu sesuai dengan Miller dan Huberman tahun 1984. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction, yaitu kegiatan merangkum memilih hal-hal yang pokok terhadap hal yang penting saja, mencari tema dan juga polanya dari data yang telah terkumpul. Selanjutnya ada penyajian data atau data display. Tahap berikutnya yaitu setelah melakukan reduksi data, ada penyajian data. Penyajian data ini membuat uraian singkat dalam bentuk diagram atau bagan yang memiliki hubungan antara kategori berkenaan dengan data penelitian yang telah direduksi sebelumnya.
Yang terakhir itu adalah verifikasi atau conclusion drawing. Langkah terakhir ini dilakukan peneliti dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini, lalu menyimpulkan penelitian tersebut. Yang terakhir adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang kami buat itu sesuai dengan judul yang telah disampaikan mengenai perilaku antropogenik terhadap gas emisi rumah kaca dan juga perubahan iklim. Hal tersebut disambungkan karena dari perilaku antropogenik ini bisa menyebabkan perubahan iklim yang signifikan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat bahwa perubahan iklim ini dapat berdampak pada lingkungan dan juga organisme yang ada. Contoh dari perilaku antropogenik itu seperti penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, lalu ada pencemaran oleh limbah industri, baik itu secara limbahnya melalui air ataupun udara. Selanjutnya, alih lahan hutan menjadi pertanian ataupun bidang industri. Bisa dilihat gitu bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya pembangunan di IKN yang melibatkan hutan-hutannya mengalami degradasi. Lalu dampak yang diberikan oleh perilaku tadi itu ada peningkatan emisi gas rumah kaca, lalu anomali iklim, dan juga pemanasan global yang secara terus-menerus. Selanjutnya dari hal tersebut kita bisa mengambil strategi adaptasi dan juga mitigasi. Yang pertama itu ada pengelolaan dan pengaturan bahan bakar fosil, pengelolaan limbah industri sesuai aturan, dan juga penanganan deforestasi hutan. Hal tersebut dianggap bahwa kerangka berpikir kami masih bisa dikembangkan. Maka dari itu dari pembahasan bisa dijelaskan lebih mendetail. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu mengenai pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada pengaruh perilaku antropogenik terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, yang pertama yaitu pengaruh penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim berkaitan erat dengan aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil ini dalam industri, transportasi maupun industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti di nitrogen oksida, metana, dan karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Nah, dari perkembangan teknologi ini memicu pertumbuhan industri dan transportasi, meningkatnya konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak atau BBM yang menghasilkan emisi CO2. Nah, ini tuh menjadi salah satu penyebab utamanya perubahan iklim global, yang dimana penyumbang utama CO2 ini adalah pembakaran bahan bakar fosil yang akan menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 atau lainnya. Dari kemajuan teknologi mempercepat pertumbuhan industri dan transportasi, meningkatkan permintaan bahan bakar terutama BBM, dan dengan itu meningkatkan emisi CO2. Nah, dengan bertambahnya jumlah industri dan sarana transportasi, dampaknya terhadap lingkungan juga semakin terasa. Salah satu dampak utamanya yaitu dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak atau seperti BBM, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida. Kedua yaitu pencemaran limbah industri. Emisi gas rumah kaca dari sektor limbah, terutama limbah industri, merupakan salah satu faktor utama juga yang menyebabkan kontribusi pada perubahan iklim. Nah, limbah industri termasuk limbah peternakan dan pertanian yang menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang dilepaskan ke udara dan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, industri-industri seperti semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, dan makanan atau minuman tertentu adalah penyumbang utama emisi karbon dan efek rumah kaca. Nah, limbah industri peternakan seperti kotoran sapi yang menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Nah, semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan, maka semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Nah, selain itu juga limbah industri dari pertanian seperti pupuk anorganik juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti nitros oksida yang kemudian dilepaskan ke udara juga. Nah, dari pertanian ini menjadi salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia, di mana pertanian ini berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sekitar 14% pada skala global dan 7% pada skala nasional. Nah, sektor pertanian tercatat menyumbang 10-12% dari total gas rumah kaca
antropogenik atau akibat dari pengaruh aktivitas manusia yang terdiri dari N2O dan CH4, sedangkan sektor peternakan menyumbang sekitar 18% sampai 51% gas rumah kaca antropogenik yang sebagian besar terdiri dari gas CH4. Nah, yang ketiga yaitu alih fungsi lahan hutan. Nah, perubahan penggunaan lahan hutan di Indonesia berdampak signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Biasanya menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai perubahan iklim. Nah, alih fungsi lahan hutan untuk pertanian, perumahan, atau industri serta kebakaran hutan dan konversi lahan hutan merupakan penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Deforestasi yang terjadi akibat penggunaan lahan hutan secara intensif mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon, menyebabkan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer, serta menghasilkan emisi gas efek rumah kaca lainnya seperti CH4 dan N2O. Nah, studi menunjukkan tingkat deforestasi ini yang tinggi di Indonesia menyebabkan kehilangan luasnya tutupan hutan yang signifikan dalam rentang tahun dari 2000 sampai 2009 yang berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, selain itu juga penggunaan lahan hutan yang intensif juga berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Nah, dengan partikulat dan gas beracun yang dihasilkan oleh proses penghancuran hutan, meskipun Indonesia memiliki luas hutan terluas di dunia, namun tingkat hilangnya kawasan hutan semakin meningkat, menyisakan hanya sekitar 63,7% dari luas daratan Indonesia yang menjadi penyumbang utama peningkatan emisi karbon di negara ini. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari perilaku antropogenik. Yang pertama yaitu perilaku konsumtif. Nah, perilaku masyarakat yang konsumtif memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan suhu di bumi dengan kontribusi sebesar sekitar 60%. Nah, kebutuhan manusia akan energi yang besar seperti yang berasal dari listrik dan batu bara membuat bumi ini semakin panas. Perilaku konsumtif ini dapat berupa penggunaan energi yang tidak efisiensi seperti meningkatkan penggunaan listrik untuk berbagai keperluan seperti penggunaan peralatan elektronik yang tidak diperlukan atau peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang tidak diperlukan. Perilaku ini dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dapat mempengaruhi suhu bumi dan memperparah perubahan iklim. Yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ketergantungan pada bahan bakar fosil menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer yang diprediksi terus meningkat sebesar 55% dari 25 tahun terakhir. Nah, ketergantungan ini dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dapat mempengaruhi suhu bumi dan memperparah perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti bensin, solar, dan sejenisnya dapat menjadi penyebab munculnya efek rumah kaca. Nah, pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan dapat menghasilkan karbon dioksida dan gas lain yang jika terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak lapisan ozon. Yang selanjutnya yaitu pemakaian pupuk kimia yang tinggi. Nah, tingginya pemakaian pupuk kimia pada bidang pertanian juga berperan dalam menyebabkan emisi gas rumah kaca. Nah, pemakaian pupuk kimia yang berlebih dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca seperti metana dan nitrogen oksida yang dapat mempengaruhi suhu bumi dan memperparah perubahan iklim. Selanjutnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat. Nah, dari kepedulian masyarakat terhadap upaya mengurangi emisi CO2 antropogenik rumah tangga ditunjukkan dalam perilaku penghematan konsumsi listrik melalui tindakan mematikan lampu pada siang hari atau 93%, mencabut stop kontak apabila selesai menggunakan peralatan elektronik 60%, dan membuka jendela pada waktu siang hari 70%. Namun, tindakan dalam penanaman pohon hanya 58%. Responden melakukan tindakan nyata perlu gerakan penghijauan di sekitar lingkungannya. Kepedulian masyarakat yang tinggi dapat berkontribusi pada meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi yang lebih efisien dan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim oleh aktivitas antropogenik terhadap ekosistem. Aktivitas manusia atau antropogenik ini memberikan sumbangan terbesar terhadap kerusakan hutan mangrove di Indonesia. Walaupun hutan mangrove Indonesia ini merupakan termasuk terluas di dunia, namun mengalami degradasi secara sistematis akibat aktivitas antropogenik, di mana degradasinya itu mencapai rata-rata mencapai 14% per tahun.
Nah, konservasi hutan mangrove untuk perikanan, perkebunan, pertanian, tambak garam, pemukiman, industri, pertanian, penebangan hutan, baik legal logging dan illegal logging, dan tambang merupakan aktivitas antropogenik utama penyebab degradasi dan hilangnya hutan mangrove di Indonesia. Nah, salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan mangrove yang terbesar dengan kecepatan degradasi yang cukup tinggi di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil identifikasi gangguan kawasan hutan lindung air telang di Kabupaten Banyuasin ini pada tahun 2010 diperoleh informasi bahwa telah terjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, tambak pertanian, dan pemukiman. Hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek termasuk fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, hutan mangrove merupakan yang terluas di dunia dengan karakter yang beragam karena kondisi pantai Indonesia yang sangat bervariasi. Namun, tingkat degradasi dan kehilangan hutan mangrove di Indonesia cukup tinggi, di mana sekitar 50% dari total hutan mangrove di Indonesia telah hilang dalam 2-3 dekade terakhir. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas antropogenik seperti perikanan, pertanian, perkebunan, tambak garam, pemukiman, industri, penebangan hutan baik legal maupun ilegal, dan pertambangan. Nah, dampak dari degradasi hutan mangrove tersebut sangatlah signifikan, termasuk abrasi pantai, pendangkalan dan terbentuknya daratan baru atau akresi, intrusi air laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan penurunan hasil tangkapan ikan dan kepiting, serta peningkatan angka kejadian malaria. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai dampak terhadap perairan dan ekosistem pesisir di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa perilaku antropogenik telah menyebabkan peningkatan konsentrasi unsur hara, polusi organik, dan mikropolutan di berbagai lokasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu data distribusi spasial konsentrasi unsur hara di pesisir Indonesia, di mana pada tanda lingkaran-lingkaran merah pada gambar pertama merupakan DIN atau Dissolved Inorganic Nitrogen yang mengacu pada jumlah nitrogen yang terdapat dalam air, terutama mencakup 3 bentuk yaitu nitrat, nitrit, dan amonium. Kemudian pada gambar kedua yaitu konsentrasi fosfat atau PO4 di perairan pesisir Indonesia. Yang mana pada kedua gambar kita dapat melihat konsentrasi unsur hara ini didominasi di daerah Pulau Jawa. Selain itu, aktivitas manusia juga telah menyebabkan peningkatan logam berat seperti wilayah pesisir Jakarta yang terkontaminasi logam berat karena lokasi anjungan minyak dan gas yang dekat dengan teluk. Dampak lainnya termasuk peningkatan sampah plastik dan mikroplastik. Dan data ini merupakan rangkaian waktu konsentrasi unsur hara selama 20 tahun, yaitu tahun 2001 sampai 2020 di Teluk Jakarta. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan batas baku lingkungan. Perubahan iklim memang menjadi salah satu faktor utama yang dapat mengubah kualitas air dan fungsi ekosistem di pesisir dan lautan di seluruh dunia, terutama terumbu karang yang mana sangat rentan terhadap dampaknya dengan aktivitas manusia, peningkatan suhu air laut, dan pengasaman laut yang menjadi penyebab utama penyakit dan kematian karang. Studi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan limpasan air permukaan, mengurangi aliran dasar sungai, dan mengubah distribusi air tanah. Di masa depan, perubahan ini juga akan mempengaruhi polutan dari sungai dan air tanah yang mana berdampak pada kualitas air pesisir dan siklus biogeokimia dalam sedimen pesisir. Misalnya, perairan pesisir di Sumatera dan Kalimantan yang kaya bahan organik ini dapat mengalami anoksia atau hipoksia yang mana dapat menyebabkan kematian ikan. Perubahan fisik seperti pencampuran air laut, sirkulasi, dan suhu juga mempengaruhi produksi primer pesisir. Penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap perairan dan ekologi pesisir di Indonesia masih terbatas. Meskipun garis pantai alami Indonesia telah berkurang 6.000 km dari tahun 1998 hingga 2018. Sementara garis pantai buatan bertambah 6.800 km karena pertumbuhan populasi. Langkah pemindahan ibu kota ke Kalimantan dan rencana pembangunan di masa depan berpotensi memberikan dampak negatif pada ekologi pulau tersebut. Tenggara Kalimantan yang akan menjadi lokasi ibu kota, yang mana Kalimantan ini merupakan
lokasi yang didominasi oleh hutan hujan tropis dan taman nasional, yang mana Kalimantan ini merupakan habitat penting bagi orang utan. Nah, dampak aktivitas antropogenik ini sudah terdeteksi di Delta Mahakam, delta terbesar di Indonesia, di mana rencana pembangunan ibu kota baru ini berpotensi menyebabkan deforestasi dan urbanisasi yang akan mengubah ekosistem pesisir saat ini. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai upaya terhadap perilaku antropogenik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan sampah domestik sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pengolahan sampah organik secara termal merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi metana di landfill, tempat pembuangan akhir, dan mensubstitusi penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah pirolisis. Pirolisis ini yaitu proses dengan mengeringkan, membakar, dan mengkompaksikan sampah organik seperti daun dan ranting menjadi briket. Dengan pirolisis, massa sampah dapat direduksi sekitar 80% dan kita dapat menghindari emisi metana sebesar 13,7956 kg ekuivalen karbon dioksida. Yang kedua yaitu ada agroforestry sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Agroforestry adalah model pengelolaan hutan yang menggabungkan hasil hutan dengan pertanian, peternakan, atau perikanan. Prinsip utamanya yaitu keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Agroforestry dapat membantu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mencampur berbagai jenis pohon dan tanaman berdasarkan toleransi dan umur, serta menggabungkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, agroforestry juga bisa digunakan sebagai model untuk memfasilitasi perubahan vegetasi yang beradaptasi dengan iklim yang berubah-ubah. Pembahasan yang kelima yaitu strategi menggerakkan masyarakat untuk memiliki perilaku yang ramah lingkungan guna menghadapi perubahan iklim. Program Kampung Iklim atau Proklim adalah salah satu inisiatif program dari pemerintah yang merupakan gerakan nasional dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim. Edukasi dilakukan melalui acara seperti Festival Kampung Iklim yang menggunakan metafora dan kegiatan edukatif. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dan difusi informasi yang intensif akan membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program Kampung Iklim ini. Yang pertama yaitu ada pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air ini salah satu kegiatan penting dalam Proklim ini. Contohnya di Kalitan, masyarakat membuat lubang biopori untuk mengatasi banjir genangan setelah hujan. Teknologi biopori mampu meningkatkan daya resap tanah sehingga mengurangi limpasan permukaan dan genangan air. Selain itu, penampungan air hujan juga dilakukan untuk dimanfaatkan kembali. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah. Limbah domestik dapat diolah menggunakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah menampung dan mengelola air limbah rumah tangga seperti air cucian, air sabun, dan minyak goreng sisa, yang mana setelah diolah, air limbah ini dapat dikeluarkan ke lingkungan tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan pekarangan rumah. Pemanfaatan pekarangan rumah menjadi fokus dari program Kampung Iklim ini. Di Kalitan, warga menanam tanaman untuk pangan dan tanaman obat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan. Penanaman dilakukan di media pot atau dengan sistem vertikultur. Kegiatan penghijauan ini mengubah pekarangan yang gersang menjadi lebih hijau dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu Zero Waste Family, merupakan program yang menekankan pengurangan sampah rumah tangga. Warga didorong untuk menjadi nasabah di bank sampah dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kita dapat mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Strategi ini sangat membantu dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan bahan bakar fosil dan industri dan transportasi
dapat menyebabkan meningkatnya emisi CO2. Sementara limbah industri terutama dari sektor pertanian maupun peternakan itu berkontribusi pada emisi metana dan juga nitrooksida. Nah, selain itu, alih fungsi lahan hutan untuk pertanian, perkotaan, maupun perumahan dan industri juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena deforestasi mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon. Nah, tantangan dalam mengurangi emisi ini meliputi perilaku yang konsumtif, juga ketergantungan pada bahan bakar fosil, pemakaian pupuk kimia yang tinggi, dan juga kurangnya kepedulian masyarakat. Nah, perubahan iklim akibat aktivitas antropogenik ini mempengaruhi ekosistem mangrove dan juga perairan pesisir yang menyebabkan degradasi ekosistem, penurunan kualitas air, dan juga peningkatan populasi. Nah, adapun upaya untuk mengurangi emisi melibatkan kampanye penyuluhan, insentif untuk teknologi ramah lingkungan, juga kebijakan energi terbuka dan juga pendidikan kesadaran lingkungan. Contoh yang konkret upaya tersebut yaitu pemanfaatan sampah domestik sebagai pengganti bahan bakar fosil dan juga penerapan agroforestry. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai analisis perilaku antropogenik untuk menghadapi tantangan peningkatan gas emisi rumah kaca dalam perubahan iklim sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kami selaku presentator dan juga bagi audiens. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran, dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak cukup hanya untuk melihat video ini saja, melainkan bisa mengembangkan ilmu dan wawasannya dengan membaca melalui jurnal-jurnal, artikel ataupun buku-buku yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.